Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak? Hasil nembak atau tidak? Apakah Pak Habib Bahar bin Smith itu adalah zuriyah Nabi yang sebenarnya atau tidak? Apakah yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim atau Abraham itu adalah Ismail atau Ishak? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Apakah alien itu ada atau tidak? Apakah Baraya itu benar-benar hidup atau hidup di alam simulasi dan sebagainya? Nah, tentu saja Baraya mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, dan banyak di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang cukup membingungkan atau membuat Baraya tidak yakin apakah jawaban yang sesungguhnya itu. Nah, di episode ini kita akan sama-sama berusaha untuk menjawab, tetapi saya nggak akan kasih jawabannya apa, saya hanya akan membantu Baraya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu. Simak videonya, yuk kita mulai. Satu dari dua hal yang paling susah saya jelaskan di channel ini itu adalah bahwa kebenaran itu independen. Kebenaran itu tidak berpihak. Kebenaran kadang-kadang ada di satu pihak, kadang-kadang ada di pihak yang lain. Kadang-kadang bersengketa dengan satu kelompok, dan kadang-kadang dia menyatu dengan kelompok yang dimaksud. Itulah yang namanya kebenaran. Nah, karena kebenaran itu tidak berpihak, maka sebenarnya kita juga tidak mungkin bisa menemukan satu pihak yang selamanya benar dan satu pihak yang selamanya salah. Itu gak mungkin kejadiannya seperti itu. Nah, tetapi pernyataan saya ini begitu susahnya untuk dipahami oleh orang lain, padahal kan gampang itu sebenarnya, tapi susah dipahami oleh orang lain karena memang orang itu biasanya memahami kebenaran itu berdasarkan emosi, berdasarkan dengan tendensi yang dia inginkan. Sebagai contoh, yang kemarin saya bikin video judulnya adalah tentang seorang raja yang sangat lalim dari Jawa. Seharusnya itu adalah hal yang lumrah, seharusnya itu adalah hal yang biasa-biasa aja di masa lampau. Raja jahat, raja bengis itu memang sudah terbiasa, dan saya juga sudah memberikan penjelasan, disclaimer, bahwa raja-raja semacam itu di masa lampau adalah hal yang biasa. Tapi kemudian ada orang-orang yang menyanggahnya, dan sanggahan itu gak jadi masalah sampai dia kemudian mengajukan referensi bahwa sanggahannya itu adalah bahwa saya menggunakan referensi Belanda, dan karena itu maka salah. Nah, itu poin masalahnya itu di situ, Baraya. Kan saya katakan bahwa kebenaran itu tidak memihak. Jadi maksudnya kalau Baraya tidak setuju dengan pernyataan saya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Baraya tidak setuju dengan pernyataan saya hanya gara-gara sumbernya dari suku tertentu, ras tertentu, agama tertentu, maka itu Baraya yang salah. Walaupun pernyataan Baraya itu benar. Gitu. Jadi misalkan saya menjelaskan tentang Turki Utsmani. Wah, itu sumbernya dari barat semua. Itu fasis, Baraya. Itu pernyataan itu adalah pernyataan yang fasis karena kebenaran itu tidak terikat pada suku bangsa gitu. Atau misalkan kemarin saya bikin video tentang suku Batak, kemudian ada yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang lebih tahu tentang Batak kecuali orang Batak sendiri gitu. Itu kan ngaco, Baraya. Sumber-sumber yang terpercaya tentang orang Batak justru adalah dari penulis-penulis yang non-Batak. Atau misalkan kita juga pernah bahas tentang sejarah Bali, kemudian jangan sekali-kali bahas Bali karena hanya kamilah yang tahu tentang Bali, orang Bali dan sebagainya. Itu fasis dalam pengetahuan, Baraya. Maksudnya ya tentu saja kita tidak mungkin bisa menjudge mana yang benar dan mana yang salah hanya gara-gara seseorang yang mengatakan itu berasal dari suku tertentu atau agama tertentu atau kelompok tertentu. Kan nggak bisa seperti itu. Tapi pada faktanya kebanyakan dari kita memang berpikir dengan cara seperti itu. Tapi kan suku bangsa tertentu, agama tertentu itu pasti memiliki kecenderungan. Ya tentu saja memiliki kecenderungan. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kecenderungan, dari tendensi, dari keinginan, dari hal-hal yang semacam itu tidak mungkin ada. Dan kita memang harus akui itu. Tetapi bukan itu. Mari kita analisis sedikit demi sedikit untuk kita masuk ke dalam ranah yang lebih intelektual gitu. Ada 3 level orang yang ketika menerima sebuah informasi dia percaya, dan 3 level ini adalah 3 level kesalahan. Jadi semuanya, 3-tiganya itu salah. Level yang pertama itu adalah orang mendapatkan satu pengetahuan, satu berita, satu informasi, satu bukti, dan dia langsung percaya apa adanya. Tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan penelitian, tanpa melakukan riset, tanpa tanya kepada pihak yang berseberangan dan sebagainya, dia langsung percaya. Nah, ini adalah level terburuk, tapi di Indonesia banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Mungkin salah satu yang paling banyak gitu. Jadi misalkan ada salah seorang pendeta di Indonesia yang jamaatnya banyak hanya gara-gara dia ngaku bahwa dirinya adalah yang membunuh Sai Baba. Jadi dulu di India itu ada orang yang kesaktiannya tuh sama dengan saya loh, sepadan dengan saya. Dia katakan begitu. Itu namanya Sai Baba, itu mau menyantet SBY. Nah, tapi saya balikan sampai dianya meninggal gitu.
seandainya pernyataan itu sampai ke orang-orang India atau ada di tengah-tengah India disampaikannya, itu Pak Daud Tony itu saya yakin dibakar hidup-hidup. Ya, tapi terserah lah. Itu kan Pak Daud Tony berhak untuk mengatakan seperti itu, berhak mengklaim apapun, sama seperti semua orang berhak mengklaim apapun. Yang jadi masalah adalah kenapa ada orang yang percaya pada pernyataan sepihak seperti itu. Kan begitu ya. Dan banyak di Indonesia yang tiba-tiba langsung percaya ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya ini adalah begini, saya adalah begitu. Tiba-tiba orang banyak yang percaya dengan pernyataan seperti itu. Itulah alasan kenapa dukun-dukun di Indonesia itu punya job yang selalu banyak. Karena mereka mudah sekali untuk menyampaikan satu klaim dan kemudian dipercaya sama pihak lain. Sekali lagi, saya nggak masalah sama Pak Daud Tony-nya, saya bermasalah kepada kenapa ada orang-orang yang percaya pada klaim-klaim sepihak seperti itu gitu ya. Tapi kan ada buktinya, halah nggak ada buktinya. Itu yang pertama ya, itu klasifikasi orang yang paling rendah dalam bernalar gitu, atau dalam menerima informasi. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang percaya pada sesuatu karena sesuatu itu membuat dirinya nyaman, membuat dirinya enak gitu. Dulu saya ketemu dengan seseorang, kemudian kita diskusi panjang lebar gitu ya. Terus awalnya kita berseberangan, awalnya kita beda pendapat, tapi pada akhirnya dia mengatakan, nah kalau itu saya sepakat, itu saya suka pendapat itu karena itu pernyataannya cocok buat saya gitu. Atau di kolom komentar banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengatakan misalkan, Anda ini jenius luar biasa, kok pendapatnya sama dengan saya gitu. Ini kesalahan berpikir, Bayar. Itu cacat logika gitu. Jadi maksudnya benar dan salah itu disesuaikan dengan selera. Kalau misalkan menurut saya senang atau membuat saya senang atau menurut saya itu enak didengar dan sebagainya, maka itu pernyataan yang benar. Kalau ada sebuah bukti, ada pernyataan, ada klaim, ada hipotesis, ada teori yang mengatakan bahwa begini begitu yang itu tidak membuat kita nyaman, maka kita langsung sangkal dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya cacat berpikir. Tapi banyak juga masyarakat di kita yang ketika mendapatkan sebuah informasi, dia cocokkan dengan emosinya. Dia cocokkan apakah ini nyaman dengan saya atau tidak, apakah ini enak buat saya atau tidak. Nah, maka penerimaan atau penolakannya itu tergantung pada kenyamanan atau tidak dari klaim dan informasi yang ada. Itu juga kan salah kan? Itu kelompok level manusia yang kedua. Baraya ikutan level pertama atau ikutan level kedua? Tapi itu sama-sama salah, Baraya. Dan ada yang ketiga, yaitu ada orang yang menerima informasi, kemudian dia langsung percaya kalau pernyataan itu dari kelompoknya. Jadi ada kelompok Salafi, ada kelompok NU, ada kelompok nasionalis kanan, ada nasionalis kiri, ada kelompok komunis, ada kelompok ini. Nah, mereka hanya mau mendengar sebuah pernyataan dan pernyataan itu langsung dianggap benar kalau itu sesuai dengan kelompoknya atau pernyataan kelompoknya. Dan kalau misalkan ada yang menyerang kelompoknya, maka dia langsung buru-buru cari referensi, cari informasi hanya dari kelompoknya saja untuk bisa menyangkal kelompok pihak lain gitu. Jadi semua pernyataan pihak lain harus diverifikasi sesuai dengan pernyataan dari kelompoknya. Kalau pernyataan dari kelompoknya membenarkan, berarti diterima. Kalau salah berarti ya salah saja, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa orang yang dimaksud itu menganggap bahwa kebenaran itu berpihak. Ya tentu saja kebenaran itu tidak berpihak dalam artian setiap pihak kadang benar kadang salah, kan begitu. Tapi kenapa ada orang-orang yang berpikir dengan cara seperti itu, yang menerima informasi dengan cara seperti itu? Ya karena nyaman, karena enak. Walaupun salah itu nyaman dan enak. Baraya kalau misalkan ada dalam sebuah kelompok, kemudian Baraya beda sendiri dengan kelompok itu, Baraya ngerasa nggak nyaman kan? Maka dari itu butuh orang-orang yang super berani untuk bisa berbeda dengan orang yang ada di kelompoknya. Maka wajar yang tadi itu, yang level pertama bahwa orang langsung percaya, orang yang level kedua percaya kalau sesuai dengan hasratnya, kemudian yang ketiga percaya kalau misalkan informasi itu sesuai dengan kelompoknya. Nah, itu langsung dipercaya karena nyaman. Tapi itu semua adalah cara yang salah untuk bisa menemukan kebenaran. Itu cara yang salah untuk bisa memverifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi bagaimana caranya untuk menemukan sebuah berita apakah ini benar atau salah? Bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih tahu Baraya. Saya memperkenalkan kepada Baraya metodologi ilmu yang biasa saya gunakan untuk menyaring apakah sebuah berita ini benar atau salah. Silakan ikuti kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi, kalau menerima sebuah informasi, yang pertama saya lakukan itu adalah skeptis. Saya kosongkan dulu pikiran saya, maksudnya tendensi-tendensi, keinginan-keinginan, saya kelompok mana, kubu-kubuan dan sebagainya, saya hilangkan dulu, kemudian saya gantikan dengan skeptis, bahwa segala sesuatu layak ditolak kalau dia tidak bisa menunjukkan buktinya, atau dia tidak bisa mendemonstrasikan kebenarannya, begitu. Jadi saya skeptis dulu, itu yang pertama. Jadi ketika saya mendapatkan informasi, saya lihat dulu sebagai orang yang curigaan, itu yang pertama. Kemudian setelah itu, saya selidiki secara rasional, apakah pernyataan itu, atau bukti itu, atau sumber itu rasional atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah dia empiris atau tidak.
Nah, kalau misalkan sudah skeptis, kemudian rasional, kemudian empiris, maka masuk level berikutnya, masuk ke dalam metodologi ilmu, yaitu apa? Saya kumpulkan sebanyak-banyaknya sumber yang berhubungan dengan informasi yang saya dapatkan tadi, mau yang pro, mau yang kontra. Misalkan ada sebuah pernyataan, apakah Nikola Tesla itu dikhianati oleh Thomas Alva Edison atau tidak? Saya kumpulkan sumbernya sebanyak-banyaknya, mau yang pro, mau yang kontra, mau yang tendensius, mau yang tidak, mau dia menggunakan pendekatan sains, pendekatan sosiologis, pendekatan ideologis, dan sebagainya. Saya kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian saya baca semuanya. Setelah saya baca semuanya, saya lakukan apa? Verifikasi. Verifikasi itu adalah kritik sumber. Jadi, saya mengkritik sumber, memverifikasi bahwa sumber ini otentik tapi tidak valid misalkan, atau masuk akal tetapi tidak empiris, atau begini-begini. Saya kritik semuanya, internal dan eksternal, semua sumber-sumber itu. Nah, setelah sumber-sumber itu selesai, saya kritik semua, saya interpretasikan, saya jadikan itu sebuah sintesis. Saya kumpulkan jadi satu kesatuan, sebuah kesimpulan bahwa ternyata Edison memang mata duitan, tetapi dia tidak jahat pada Nikola Tesla. Misalkan pernyataannya adalah seperti itu. Jadi dari semua informasi-informasi itu akhirnya saya temukan begitu. Nah, setelah saya selesai dengan kesimpulan itu, apakah kesimpulan itu bisa berubah? Ya tentu saja bisa berubah. Saya tetap buka kemungkinan selebar-lebarnya bahwa kesimpulan saya itu salah. Kan bisa aja setelah saya mendapatkan informasi lain, informasi tambahan, maka saya berubah pikiran, kan bisa saja. Dan itu adalah hal yang lumrah. Dan karena itu adalah hal yang lumrah, maka saya tidak mungkin bisa mengklaim kebenaran. Saya hanya mengatakan bahwa informasi yang saya dapatkan, kemudian saya olah, saya verifikasi, kemudian saya interpretasikan, hasilnya adalah seperti ini. Dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi setelah itu saya masih membuka kemungkinan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah. Begitu. Nah, itu standarnya, itu dasarnya. Jadi kalau misalkan mendapat informasi, saya tidak langsung percaya atau tidak, tapi melalui langkah-langkah yang seperti itu dulu. Apakah Baraya mau ikut atau tidak, ya terserah. Tapi ini pun sebenarnya baru standar yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan kita mau lebih dalam lagi, lebih masuk lagi, misalkan saat kita mengumpulkan data atau mengumpulkan bukti, bukti itu juga kan harusnya dipecah-pecah lagi. Setidaknya ada 4 pendekatan bukti atau 4 metode kita dalam melihat bukti. Bukti epistemik, bukti subjektif, bukti veridikal, dan bukti potensial. Semua itu kita kumpulkan satu-satu. Itu misalkan pas tadi ya, heuristik mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu diapain? Misalkan kemudian kita masuk ke tahapan verifikasi atau mengkritik sumber. Kritik sumber itu kan ada internal dan ada eksternal. Kita lihat latar belakang orangnya, kita lihat bagaimana penyajiannya, kita lihat tahun terbitnya dan sebagainya. Baru kemudian kita ambil kesimpulan apakah ini otentik atau tidak, valid atau tidak, sesuai dengan sejarah atau tidak, terkonfirmasi atau tidak, dan sebagainya. Jadi misalkan ketika sebuah sumber itu bentuknya adalah naskah kuno, apakah kita mau menelitinya sebagai menggunakan pendekatan epigrafi atau filologi dan sebagainya. Kemudian ketika ada sebuah kertas, jadi naskahnya di atas kertas, kita juga harus lihat apakah kertasnya tahun berapa dan sebagainya. Kalau terbuat dari prasasti atau batu, kita juga harus berhubungan dengan ilmu geologi dan sebagainya. Jadi untuk bisa memverifikasi sebuah sumber apakah valid atau tidak, itu kita harus jeli dalam hal itu. Dan karena itulah maka biasanya interpretasi-interpretasi yang ilmiah itu bisa memakan waktu sampai 30 tahun, 40 tahun untuk bisa menjudge bahwa ini sebenarnya benar atau salah gitu. Makanya ketika ada orang yang kemudian pernyataan Anda itu salah karena buktinya saya menemukan video di sini. Saya tuh kadang-kadang kesel gitu ketika misalkan saya menyampaikan sebuah pernyataan, kemudian itu didasarkan pada sebuah buku atau sebuah jurnal, kemudian dibantah oleh sebuah pernyataan bahwa ini kan ada videonya yang menyanggah. Ya sudahlah, tapi ngapain juga hal-hal yang seperti ini terjadi gitu. Tapi ya karena kebanyakan orang itu, sekali lagi, kebanyakan orang itu senang dengan sebuah pendapat yang menyenangkan dirinya, dan dia akan memilih pendapat yang menyenangkan dirinya. Mau benar mau salah itu urusan yang lain, karena untuk bisa menemukan benar dan salah itu verifikasinya susah, mengumpulkan sumbernya susah, menginterpretasikannya butuh kejelian dan butuh kecerdasan dan sebagainya. Maka orang menghindari itu semua, kemudian memilih jawaban yang paling menyenangkan dirinya saja. Makanya dalam konteks ini saya sebenarnya bisa berbangga hati. Kan kemarin saya ketemu sama Pak Helmi Yahya kan, kemudian Pak Helmi Yahya ngobrol tentang segitiga bermuda yang sudah diupload juga kan. Saya sampaikan bahwa segitiga bermuda itu saya tunjukkan bukti-buktinya, ada sesuatu yang sangat misterius, ada sesuatu yang tidak jelas, ada yang sampai sekarang tidak terungkap oleh sains, oleh ilmuwan dan sebagainya, bla 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 bla. Saya baca puluhan buku soal segitiga bermuda. Tapi saya katakan kepada Pak Helmi, saya tidak percaya bahwa di situ ada sesuatu yang misterius. Pak Helmi nanya lah, kenapa tidak percaya dengan sesuatu yang sangat misterius, padahal data-data semuanya sudah menunjukkan hal yang
yang seperti itu? Ya karena untuk menjadi percaya bagi saya itu sangat-sangat mahal gitu. Karena menggunakan metodologi yang tadi itu, jadi agar saya bisa percaya pada satu klaim itu mahal banget. Makanya kalau misalkan Baraya saya menyatakan seperti ini, itu mahal banget Baraya, swear itu mahal banget karena memang penyelidikannya susah. Nah tapi kan itu menjadi sangat ribet. Bagaimana ceritanya kalau misalkan hanya untuk bisa memeriksa sebuah klaim kebenaran itu kita harus ikuti atau tidak, kemudian kita harus melakukan metodologi yang sangat panjang itu. Ya idealnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan Baraya tidak memungkinkan untuk seperti itu, karena memang ada keterbatasan di banyak hal, teknis dan non teknis, maka saya sarankan Baraya pertama untuk mencari orang-orang yang memiliki otoritas. Biasanya yang otoritatif dalam sains, dalam ilmu itu adalah jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah itu ditulis pasti melalui penelitian yang tadi disebutkan itu, nah pasti jurnal ilmiahnya yang seperti itu. Itu hasilnya. Tapi nggak tahu kalau jurnal ilmiah yang ada di Indonesia. Tapi biasanya kalau jurnal ilmiah sudah seperti itu, dan biasanya jurnal ilmiah itu sudah dinaungi oleh satu lembaga akademik tertentu yang menjamin keabsahan atau yang menjamin bahwa karya tulis itu sudah mengikuti metodologi atau prosedur ilmiah yang sudah diketahui, yang sudah baku, yang sudah protokoler gitulah. Itu yang pertama. Jadi carilah sumber yang otoritatif. Kemudian yang kedua, setidaknya Baraya belajarlah untuk skeptis dan kritis. Jadi setiap menerima setiap ada sebuah informasi, jangan langsung ditelan, jangan langsung percaya. Coba sedikit mas selidiki gitu. Atau ketika ada sebuah informasi, jangan diserap hanya gara-gara Baraya menyukai itu. Karena bisa aja kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang Baraya suka. Kan begitu ya, lumrah ya. Jadi skeptis dan kritis, biasakan. Kemudian yang ketiga adalah perbaiki mental Baraya. Karena sebagian besar orang itu sebenarnya cerdas dalam menelisik apakah sebuah bukti ini benar atau salah, bahwa informasi ini masuk akal atau tidak. Sebenarnya dia cukup cerdas. Yang akhirnya mengalihkan perhatiannya itu adalah mentalnya. Mental penakut misalkan, jadi mengubah, oh saya percaya ini, saya tidak percaya ini, untuk menenangkan dirinya tadi, untuk menyenangkan hatinya itu. Atau misalkan ketika ada sebuah berita, wah sumber berita ini berasal dari orang kafir, ya ini pasti tidak. Nah kalau misalkan mentalnya masih seperti itu, maka dia masih akan sangat sulit untuk menerima kebenaran gitu. Karena kebenaran itu sekali lagi dia tidak berpihak, dia bisa ada dimanapun, dan benar dan salahnya tidak tergantung pada siapa yang menyampaikannya. Karena itu biasakanlah untuk skeptis, biasakan untuk kritis, biasakan menggunakan metodologi ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalkan Baraya tidak mau, ya tidak apa-apa. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Toh sebagian besar orang juga melakukan hal yang sama. Cuman kalau Baraya masih ada di level 1, 2, 3 yang kesalahan-kesalahan berpikir tadi, kesalahan dalam mengambil informasi tadi, tolong jangan ngajak debat orang lain. Soalnya kalau misalkan ngajak debat orang lain, itu hasilnya jadi debat kusir. Kusir aja nggak pernah debat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.